Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sadiah dari kelas reguler Bestambuk tahun 2022 Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan. Di video kali ini, kita akan mempelajari tentang sejarah kolonialisme Portugis di Indonesia. Mari kita simak video berikutnya. Kedatangan bangsa Eropa dan penjajahan Portugis di Indonesia. Nah, adapun sejarah kedatangan bangsa Portugis di Indonesia, yaitu pada tahun 528 tahun yang lalu, seorang Portugis bernama Bartolomeu Dias mencoba mencari jalan lain untuk pergi ke Asia. Dalam perjalanannya, ia tidak berhasil sampai ke Asia. Setelah 16 bulan dan 17 hari, akhirnya rombongan Dias kembali ke Portugal. Berikut adalah peta perjalanan Bartolomeu Dias yang berawal dari Lisbon atau Portugal, di mana tujuannya adalah untuk mencari rute perdagangan baru menuju Asia, terutama Indonesia. Penjajahan bangsa Eropa dimulai sejak awal abad ke-15 dengan tujuan mencari daerah hasil rempah-rempah. Bangsa Portugis menggunakan kapal-kapal besar mereka yang digunakan untuk berlayar menjelajahi Asia. Dia adalah Vasco da Gama, seorang pelaut asal Portugis yang merupakan perintis jalan menuju Asia. Setelah Vasco da Gama, dilanjuti oleh negara-negara Eropa lain yang datang ke Asia, seperti bangsa Perancis, Inggris, dan Belanda. Kedatangan Portugis. Portugis pertama kali datang ke Nusantara tahun 1509 dengan misi merebut kerajaan Malaka. Pada akhirnya, Malaka berhasil ditaklukkan Portugis ketika dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque pada tahun 1511. Portugis menggunakan kapal Victoria yang cukup besar pada saat masuk ke wilayah Maluku. Pada tahun 1570, Sultan Hairun dari kerajaan Ternate dibunuh oleh Portugis. Kedatangan Portugis disambut dengan perlawanan yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah Nusantara, seperti yang dilakukan oleh Patiunus. Yang menggunakan perahu besar mereka untuk menyerang Portugis yang datang ke Malaka pada tahun 1513. Perjuangan melawan Portugis banyak pengorbanan yang harus dilakukan, seperti yang terjadi pada tahun 1570. Sultan Hairun dari kerajaan Ternate meninggal, dibunuh oleh tentara Portugis. Adapun perkembangan masyarakat Nusantara pada masa pemerintahan kolonial Portugis.
Yang pertama yaitu penggolongan masyarakat Nusantara kepada tingkatan kelas sosial, di mana tingkatan kelas sosial ini dibagi kepada pertama para kaum bangsawan dan elit, yang kedua orang-orang merdeka, yang ketiga buruh dan petani, yang keempat orang asing, dan yang kelima yaitu orang perbudakan. Nah, di mana para kaum bangsawan atau elit ini merupakan kelas sosial tertinggi pada masa kolonial Portugis. Para bangsawan ini tentunya terdiri para bangsawan pribumi dan elit yang memiliki kekayaan dan kekuasaan yang signifikan. Mereka seringkali berkolaborasi dengan Portugis dan mendapatkan hak istimewa seperti kekuasaan lokal yang diberikan oleh pemerintah kolonial Portugis. Mereka juga mendapatkan hak untuk mengendalikan sumber daya, termasuk perdagangan rempah-rempah. Yang kedua, orang merdeka, di mana mereka adalah yang memiliki status merdeka dan memiliki kepemilikan atau usaha ekonomi mereka sendiri. Mereka tidak lain antara pedagang, pemilik tanah, dan pengusaha. Yang ketiga, buruh petani, yang merupakan kelompok yang bekerja keras dan seringkali bergantung pada pemilik tanah. Yang keempat, orang asing, di mana seperti pedagang dari luar wilayah Nusantara yang datang ke Indonesia untuk berdagang di kepulauan ini. Dan yang terakhir itu perbudakan, yang dimana orang-orang yang menjadi budak berada di tingkat sosial terbawah. Yang kedua yaitu adanya penyebaran agama Nasrani. Penyebaran agama Nasrani di Indonesia dimulai ketika para penjelajah dan pedagang Portugis pertama kali tiba di kepulauan ini pada akhir abad ke-15 dan awal abad ke-16. Misi Kristen pertama kali didirikan di Malaka pada tahun 1511 setelah Portugis merebut kota tersebut dari Kepulauan Malaka. Penyebaran Kristen di Indonesia pada masa ini terutama berfokus pada konversi suku-suku lokal, dan para misionaris bekerja untuk mengenalkan ajaran Kristen kepada penduduk pribumi, dan beberapa di antara mereka berhasil mengonversi sejumlah penduduk. Penyebaran agama Nasrani juga terkait era dengan upaya kolonialisasi Portugis. Beberapa pemimpin lokal seperti mengadopsi Kristen mungkin melakukannya untuk mendapatkan dukungan Portugis atau untuk mendapatkan keuntungan lainnya dalam konteks kolonial. Tidak semua masyarakat menerima Kristen dengan baik. Di beberapa wilayah, terutama di Maluku dan Sulawesi, penyebaran agama Nasrani ini menyebabkan konflik dan perlawanan dari penduduk setempat yang mempertahankan agama dan tradisi mereka sendiri. Penyebaran agama Nasrani ini juga mempengaruhi budaya dan adat istiadat lokal. Yang ketiga yaitu masuk dan berkembangnya kesenian berupa alat musik dan lagu keroncong. Keroncong sendiri adalah genre musik yang telah tumbuh dan berkembang di Indonesia sejak masa kolonial Portugis. Keroncong ini memiliki akar budaya Portugis yang kuat. Pada awalnya, keroncong adalah jenis musik yang dipersembahkan oleh para pekerja kontrak dari Portugis yang datang ke Indonesia pada masa kolonial Portugis. Musik ini menjadi bagian penting dari warisan budaya Indonesia dan terus berkembang hingga saat ini. Yang keempat itu nama orang Indonesia menggunakan nama Portugis. Banyak nama penduduk pribumi yang menggunakan nama dari bangsa Portugis. Penggunaan nama Portugis ini mencerminkan kompleksitas hubungan antara pemerintah kolonial Portugis dengan masyarakat lokal. Yang kelima adalah benda-benda peninggalan Portugis berupa meriam yang ditempatkan di Museum Benda Meriam Peninggalan Kolonial Portugis di Indonesia adalah sisa-sisa sejarah dari masa kekuasaan Portugis di kepulauan ini pada abad ke-16 hingga abad ke-17. Meriam ini adalah artefak sejarah yang menarik dan penting yang mencerminkan bagian dari era kolonialisme yang mempengaruhi wilayah tersebut. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang kolonialisasi Portugis. Sekian, terima kasih.